Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Gina Agustina dari SMPT Bina Bangsa Sejahtera. Saya Delianti dari SMA Negeri Kota Bogor. Saya Rifki Anugrah dari SDN Kaum Sari Kota Bogor. Kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Gina. Oke, apa kabarnya Bu Ade? Kabar baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Ade, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati ya Bu Ade, bahwa hari ini Bu Ade akan melakukan sesi coaching dengan rekan Bu Ade, betul? Betul. Betul. Nah, sebelum memulai coaching, mohon izin saya sebagai supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Baik. Boleh? Boleh Bu. Boleh, alhamdulillah. Nanti pada saat pelaksanaan coaching, di sini saya sebagai supervisor akan melihat dan mengamati kegiatan Ibu ya ketika coaching. Nah, pertama, seperti yang sudah Ibu ketahui sebelumnya, Ya. terkait rubrik penilaian coaching, mudah-mudahan nanti coaching berjalan sesuai rubrik penilaian ya Bu ya. Baik Bu. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, di mana alur tirta tersebut terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab ya Bu Ade ya. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan lain Bu Ade? Boleh. Baik. Nah, pada kesempatan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Bu Ade kembangkan? Ketika saya melakukan coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ya Bu Ade ya. Nah, dari kompetensi mendengarkan secara aktif tersebut, secara spesifik kompetensi mana yang ingin Bu Ade observasi oleh saya? Saya ingin Ibu mengobservasi saya ketika saya melakukan praktek coaching dengan mendengarkan secara aktif. Jadi mendengarkan secara aktif itu kan si coach ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Betul. coach. Baik. Nah, bagaimana indikator ketercapaiannya Bu Ade dari kompetensi yang ingin dikembangkan tersebut? Tadi mendengarkan secara aktif ya? Ya. Ya. Indikator keberhasilannya dilihat dari kemampuan coaching dalam menemukan solusi untuk permasalahannya. Yang Baik. kedua, indikatornya dilihat dari bagaimana si coaching mau terbuka dengan coach, mau membicarakan masalah yang sedang dihadapi. Baik. Baik, selamat melakukan coaching ya Bu Ade ya. Baik, terima Oke, kasih. sama-sama Bu Ade. Assalamualaikum Bu Ade. Salam. Selamat pagi Pak Rifki. Selamat pagi Bu Ade. Ya, kabar baik Pak Rifki ya. Alhamdulillah baik Ya. Bu Ade. Hari ini kita ada janji bertemu untuk melakukan coaching Pak Betul, ya. betul. Menurut Bapak apa nih masalah yang mau Bapak sampaikan? Baik, saya mau bercerita Bu Iya. mengenai pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Baik Pak. Gitu. Jadi saya mencoba untuk menerapkan teknik stop dalam proses pembelajaran. Tentunya itu dilaksanakan di awal pembelajaran ya Bu ya. Ya, saya mengajar di kelas 5 SD. Nah, kebetulan ketika awal saya melaksanakan teknik stop di kelas saya, itu ternyata Masya Allah sekali Bu. Jadi ada peserta didik saya, terdapat beberapa peserta didik saya yang memang tertawa gitu ya Bu. Lalu kemudian merespon bahwa Pak ini ngapain sih katanya gitu ya, itu untuk apa sih gitu teknik stop itu dilakukan gitu ya. Tapi di sana saya berpikir bahwa oh mungkin terdapat kekeliruan atau kesalahan dari teknik stop yang saya terapkan mungkin gitu ya Bu. Menurut Bapak kondisi ideal seperti apa yang Bapak harapkan ketika Bapak melakukan teknik stop ini? Ya tentunya kondisi ideal yang saya harapkan ya Bu,
peserta didik saya dapat melaksanakan teknik stop dengan baik, sehingga nantinya peserta didik saya dapat fokus dalam melaksanakan pembelajaran, konsentrasi dalam mengikuti pelajaran saya, dan yang pastinya mereka dapat rileks. Jadi tidak tertekan, tidak merasa jenuh, tidak merasa pusing dan lain-lain dengan pembelajaran saya. Dari hasil teknik stop yang sudah Bapak lakukan itu nilainya rating berapa Pak kalau di rating dari 1 sampai 10? 1 sampai 10 ya Bu ya, dari yang sudah dilaksanakan saya memberi nilai 7 Bu. 7. Nah, kedepannya kan nanti akan Bapak lakukan kembali gitu Mbak ya? Betul Bu. Harapannya nanti kira-kira kalau dilakukan kembali itu ada di rating berapa target yang Bapak targetkan? Baik, targetnya saya akan memberikan di nilai 9 ya Bu. Mengapa tidak 10? Karena saya merasa bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Jadi saya tetap optimal, tapi ketika ditanya range nilai saya beri nilai 9 gitu. Lalu apa rencananya akan Bapak lakukan untuk mencapai poin 9 itu? Oke, untuk mencapai poin 9 tentunya rencana yang akan saya lakukan yang pertama adalah mengoptimalkan ya Bu. Mengoptimalkan teknik stop yang akan saya laksanakan di kelas. Tentunya dalam pelaksanaan teknik stop ini saya tidak bisa bekerja sendiri gitu Bu. Saya harus melakukan yang namanya kolaborasi, saya harus koordinasi gitu ya, dan saya harus terus banyak belajar. Tentunya bisa dari modul-modul gitu ya, bisa sharing dengan teman, bisa sharing dengan kepala sekolah, pimpinan saya di sekolah, dan juga sharing dengan siswa saya sendiri mungkin ya Bu. Nah, menurut Pak Rifki berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perencanaan Pak Rifki? Baik, untuk waktu yang dibutuhkan 1 minggu ya Bu. Saya punya target 1 minggu. Kapan akan memulainya Pak? Ya, saya akan mulai dari besok Bu, insya Allah. Besok ya? Ya. Baik. Bagaimana komitmen Bapak dalam melaksanakan pembelajaran stop ini? Apakah akan dilanjutkan atau hanya stop saja? Ya, tentunya saya akan tetap melanjutkan Bu, karena saya yakin bahwa dengan melaksanakan teknik stop ini tidak hanya menguntungkan saya gitu ya Bu, tapi peserta didik saya, di mana peserta didik saya dapat melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan di awal. Dia punya konsentrasi, dia bisa melaksanakan pembelajaran dengan optimal gitu ya Bu, dan ujungnya adalah ketika peserta didik saya merasa bahwa mereka senang gitu belajar bersama saya. Selama Bapak melakukan teknik pembelajaran stop ini, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Baik, tentunya ada ya Bu, dukungan dari pihak terkait, dimulai dari pimpinan saya. Saya sebelumnya mencoba untuk berkoordinasi bahwa saya akan menerapkan teknik ini Bu. Itu pimpinan saya pun memberi masukan untuk terus dipelajari, karena segala sesuatu itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan sempurna hanya dengan satu kali pelaksanaan, tetapi harus terus belajar, sehingga nantinya kekurangan-kekurangan yang saya alami Bu akan menjadi sebuah pelajaran yang nantinya akan diperbaiki. Semoga rencana Pak Rifki berhasil Pak ya. Amin. Bagaimana perasaan Pak Rifki sesudah kita berbincang tadi? Ya, perasaan saya tentunya sangat senang ya Bu. Semua unek-unek saya, semua permasalahan yang ada di diri saya itu dapat terselesaikan dengan bercerita dengan Bu Ade. Oh iya. Yang terakhir, solusi yang akan Bapak ambil, pertama kan Bapak akan melakukan teknik stop. Yeah. Kemudian Bapak mengalami kendala, ada siswa yang tertawa. Nah, untuk mengantisipasi solusi untuk permasalahan itu Bapak akan melakukan apa? Ya, tentunya Bu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kepada peserta didik saya manfaat dari teknik stop itu apa. Gitu. Jadi setelah saya menyampaikan kepada peserta didik saya rencananya akan melakukan uji coba gitu ya Bu, atau simulasi bahwa benar atau tidak nih dengan teknik stop ini dapat tadi ya yang saya sampaikan, dapat rileks peserta didik, untuk memfokuskan daya ingat dan lain-lain seperti itu Bu. Ketika sudah berhasil, tentunya saya akan melaksanakan itu dengan konsisten. Baik Pak Rifki, terima kasih. Saya tunggu, mungkin nanti kita ketemu lagi ya. Siap Bu ya. Ade. Saya tunggu cerita selanjutnya mengenai kemajuan Bapak dalam mempraktekkan teknik stop ini. Siap. Mungkin sampai sini dulu coaching kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ade. Bu Ade sudah melakukan coaching tadi ya? Sudah. Oke, baik. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kembali? Oke. Bagaimana Bu Ade menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching tadi Bu Ade? Kalau saya diizinkan memberikan penilaian
coaching saya ini bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Bagaimana Bu Ade bisa menilai seperti itu? Dari pembicaraan coaching yang saya lakukan, coaching saya ini sangat terbuka dalam memberikan jawaban-jawaban, sehingga indikator bahwa mendengarkan secara aktif menurut saya di mana indikator coaching ini terbuka itu sudah tercapai. Yang kedua, coaching saya ini mampu menemukan solusi apa yang harus dilakukan untuk masalah yang sedang dihadapi. Tidak hanya itu, dia juga sudah memiliki rencana tindak lanjut di mana dalam 10 minggu ke depan dia akan kembali melakukan teknik yang dia mulai minggu sebelumnya. Alhamdulillah Ibu Ade ya, sesuai dengan alur cerita Ibu Ade ya? Iya. Iya. Apa saja yang sudah Ibu Ade lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Indikator yang saya inginkan adalah mendengarkan secara aktif. Indikator saya itu sudah tercapai, di mana ketika melakukan coaching tidak hanya mendengarkan aktif, tapi saya juga hadir di situ. Jadi ketika saya coaching itu saya fokus dengan coaching saya melakukannya dengan netral tanpa ada judgement. Lalu saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Alhamdulillah ya. Bu Ade, izinkan saya untuk menyampaikan hasil umpan baik Bu Ade yang tadi ketika coaching berjalan ya Bu Ade ya. Saya perhatikan Bu Ade juga sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita, di mana ketika tadi Bu Ade melakukan coaching itu ada tujuannya ya, bertanya kepada coachingnya ya, identifikasi masalah dengan menanyakan kondisi ideal yang ingin coaching laksanakan ya, menyampaikan penilaian atau harapannya ya. Lalu di rencana tindak lanjutnya ada tadi ya Bu Ade ya, dan di tanggung jawab juga ada komitmen, menanyakan dukungan dan menanyakan perasaan si coaching ya, seperti itu. Nah yang sekarang, kompetensi apa yang ingin Bu Ade kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Setelah saya melakukan coaching tadi, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Karena ketika si coach ini mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, otomatis si coach ini akan tertantang, akan terstimulus untuk memberikan jawaban terbaik dia. Baik, terima kasih ya Bu Ade ya. Kita akhiri sampai sekarang aja Bu Ade ya. Mudah-mudahan coaching ini bisa Ibu Ade terapkan di sekolah Bu Ade nanti ya. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih seperti itu Bu Ade ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan.